Lalu apakah ada masalah? Naam. Periwayatan Ma'mar Ibnu Rashid dari Thabit khusus didhaifkan. Idan mada? Seperti ini contoh dari apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Usul. Bahwa rawi bisa jadi didhaifkan dari periwayatan gurunya tertentu. Namun Imam Al-Bukhari mengeluarkan riwayat Ma'mar contohnya, jika meriwayatkan dari Thabit dia dhaif, maka tidak ada di Sahih Al-Bukhari periwayatan Ma'mar dari Thabit. Maka Ma'mar kebanyakan dari gurunya yang lain selain dari Thabit. Maka di sini Imam Al-Bukhari menerima riwayat Ma'mar namun tidak dari jalan Thabit. Maka jangan dikatakan tuh lihat Imam Al-Bukhari mengeluarkan riwayat Ma'mar, padahal Ma'mar an Thabit dhaif. Ma'mar didhaifkan dari Thabit. Kita katakan ya lihat sanadnya, apakah meriwayatkan dari Thabit atau tidak? Ternyata tidak ada. Ya sudah, Ma'mar dari gurunya yang lain. Ma'mar an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah misalnya, seperti itu sanadnya, maka diterima. Paham sekarang? Atau dari rawi-rawi yang dijadikan usul juga oleh Imam Al-Bukhari padahal dia dhaif di yang lainnya, seperti periwayatan rawi-rawi mukhtalid. Ma makna mukhtalid? Rawi-rawi yang pikun. Maka rawi-rawi seperti kebanyakan manusia, jika dia usianya sudah tua bisa menjadi pikun. Tahu pikun? Sudah tua, hafalannya rusak dan keluar air ludahnya tanpa dia terasa, maka seperti ini tidak pantas meriwayatkan hadis. Tadi waktu atau dulunya waktu dia masih muda, hafalannya kuat, imam hadis. Kemudian setelah dia tua, maka sudah tidak bermanfaat lagi. Jika dia meriwayatkan hadis dan ditulis hadisnya, berbahaya. Kenapa? Dijadikan oleh para ulama nanti mukhtalid. Siapa yang mendengar sebelum dan siapa yang mendengar setelah. Karena yang mendengar mengambil hadis setelah dia pikun, jelas dhaif karena ngaco ngomongnya. Sanadnya mungkin dia salah banyak, apalagi matanya berkata Nabi demikian-demikian, sudah pikun. Maka riwayat orang-orang mukhtalid hukumnya bagaimana? Dilihat dari murid-muridnya yang mengambil sebelum dia pikun, sahih jika dia memang rawi yang sahih. Dan diambil dari murid-muridnya setelah dia pikun, didhaifkan. Maka oleh sebab itu sangat berjasa anak-anaknya atau murid-muridnya yang mencegah para muhaddisin mengambil dari gurunya di saat telah pikun. Maka anak-anaknya mencegah. Misalnya datang orang dari Irak, datang orang dari Mesir untuk mengambil dari orang yang sudah pikun ini padahal dulunya imam. Namun tidak diketahui perubahannya ini. Maka datang ingin meriwayatkan hadis, dicegah oleh anaknya. Silahkan pergi. Jangan meriwayatkan dari bapakku. Kenapa? Bapakku sudah pikun. Nanti dia akan meriwayatkan hadis-hadis yang datang dari kepalanya. Bukan hadis yang benar. Silahkan pulang. Ini jasa besar bagi rawi ini. Kenapa? Karena rawi yang pikun di saat dilarang untuk meriwayatkan, periwayatannya dia yang dulu akan terus berjaya. Ya apa tidak? Tidak rusak. Namun coba bayangkan, rawi yang di saat muda dia Masya Allah diketahui oleh para ulama hadis-hadisnya. Setelah pikun dibiarkan oleh muridnya. Bahkan pikunnya parah, bengong, keluar air ludah tidak terasa. Maka seperti itu mau ngomong apa? Ngomong pun dari ucapan-ucapan yang salah. Nah, jika tidak dihijabi dan ditulis hadis-hadisnya, maka akan menjadi rawi yang mukhtalid, jadi tafsil. Periwayatan rawi ini gimana? Kalau yang meriwayatkan sebelumnya dia pikun, diterima hadisnya. Setelah dia pikun, didhaifkan. Akhirnya dinamakan rawi yang mukhtalid. Begitu kasusnya di sini. Imam Al-Bukhari memasukkan kepada kitab sahihnya di dalam usul dari rawi-rawi yang mukhtalid. Namun apa?
yarwilahul Bukhari amman akhadha anhu qabla ikhtilatihi wa taghayyurihi. Imam Al-Bukhari mengambil dari murid-muridnya yang dulu mengambil sebelum ikhtilat. Paham? Maka di sini perkara yang banyak. Pada dasarnya pelajaran ini butuh kepada contoh-contoh yang banyak, namun kapan selesainya kalau begitu? Kita akan duduk sampai asar mungkin. Maka diringkas saja, contohnya riwayat Husain ibni Abdurrahman As-Sulami. Maka di sini Imam Al-Bukhari memasukkan Husain ibni Abdurrahman As-Sulami di dalam sahihnya dari periwayatan muridnya yang meriwayatkan sebelum pikunnya. Maka riwayatnya sahih karena sebelum pikun. Paham sekarang maksudnya? Itulah dari keutamaan Imam Al-Bukhari. Dan juga bisa jadi yang keberapa nih? Kelima mungkin. Iya, yang kelima. Maka yang kelima, bisa jadi dia rawi yang dhaif. Namun Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan padanya di usul. Namun Imam Al-Bukhari memasukkannya di mutaba'ah dengan mendatangkan sanad yang lain. Seperti meriwayatkan sanad yang lain. Yang dhaif ini didampingi dengan guru-gurunya yang lain yang sahih. Atau al-istishhad, maknanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, sanadnya dhaif, dan datang dari sahabat yang lain, dari misalnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya, yang maknanya sama dan jalannya lebih kuat. Nah, itu kebiasaan dari Imam Al-Bukhari. Maka jika kita memahami perkara-perkara ini, tidak akan ada subuhat kepada kita bahwa kalian ini ahlu sunnah mengambil hadis, mengamalkan hadis dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Sahih Al-Bukhari Muslim banyak dhaif. Mereka contohkan misalnya, ini Husain ibn Abdurrahman rawi yang mukhtalif, dibincangkan oleh para ulama, hadisnya itu banyak kesalahannya. Kita katakan dia mukhtalif, namun Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari murid-muridnya yang terdahulu sebelum pikun. Paham? Atau rawi ini dhaif, kok dimasukkan? Nah, ini kita berikan sekarang contoh untuk memudahkan. Nah, tadi telah kami berikan dari contoh-contoh, dan di sini banyak sekali contoh yang waktu juga sudah habis. Maka kita berikan contoh satu saja dari periwayatan rawi yang dhaif dan dia dijadikan mutaba'ah untuk memahami bagaimana tahwilus sanad. Kita baca di sini hadis yang telah kita lewati di Kitabut Tauhid agar antum juga tidak jauh. Di Kitabut Tauhid yang kita baca, qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, mungkin antum telah menghafal sanad ini. Haddatsana Abul Yaman, atau kita baca sanad yang tahwilnya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ismail, haddatsana akhi Abdul Hamid, an Sulaiman, an Muhammad ibni Abi Atiq, an Ibni Syihab, an Ali ibni Husain, anna Husain ibni Ali alaihi masalam akhbarahu, anna Ali ibni Abi Talib akhbarahu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala lahumā ala tusallun qala Aliyun ya Rasulullah innama anfusuna biyadillah fa idza syaa'a an yab'atsana ba'atsana. Fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina qultu dzalika walam yarji'u ilayya syai'an. Thumma sami'tuhu wa huwa mudabbir yadribu fahdahu wa yaqul, membaca ayat wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Maka berapa banyak manusia itu senang berjidal. Maksud dari hadis ini, Nabi membangunkan Ali dan putrinya. Seperti kita tadi, tidak ada yang adzan awal kita bangunkan Abdurrahman. Seperti itu. Maka ini adalah ta'awun alal birri wa taqwa. Dan ini menjadi pendalilan bagi kita
Kalau ada yang mengatakan bid'ah itu, Ma'had Mukbil Ais, itu mudir ngetuk-ngetuk sakan, ngapain? Kalau memang Allah menginginkan hidayah kepada mereka, ya mereka bangun salat malam, ngapain dipaksa-paksa digedor-gedor? Paham? Maka kita katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tugaskan di sini siapa yang adzan awal, dan jika kelewat adzan awal ya ada iqab dan ada penggantinya cadangan, kemudian adzan awal, kemudian digedor-gedor juga agar pada datang ke masjid. Ini dalilnya. Maka di sini Ali menjawab di saat digedor-gedor oleh Nabi untuk bangun malam, maka dijawab oleh Ali, innama anfusuna biyadillah fa idza syaa'a an yab'atsana ba'atsana. Paham? Bahwa kita ini ruhnya waktu tidur keluar. Dan jika Allah inginkan ruh kita kembali, maka kembali. Ini jawaban dari Ali. Maka Nabi membaca ayat ini, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, selalu berjidal. Maksudnya sudah dibangunkan tapi malah mengatakan seperti itu. Alhasil hadis ini barakallahu fikum, jika dikatakan kepada kita, lihat haddatsana Ismail. Di sini Ismail siapa? Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ismail di sini. Padahal Ismail di sini ma'ruf dengan Ismail ibni Abdullah ibnu Abi Uwais, yang mana dia dari keponakan Imam Malik, maka dia rawi yang diantara saduk dengan dhaif. Namun yang rajih wallahu a'lam dhaif misalnya, maka Imam Al-Bukhari bagaimana memasukkan rawi di sini dhaif, adapun Imam Al-Bukhari memandang saduk. Maka lihat ucapan para ulama yang menjarah Ismail ibnu Abi Uwais misalnya. Berkata Abu Hatim, mahalluhu sidq wa kana mughaffalan, bahwa dia rawi yang sidq, yakni saduk, dan dulu dia mughaffal. Makna mughaffal, akalnya itu tidak secerdas orang yang lain. Maka dari sini jarah kepada hafalannya, kepada dhabtnya. Dari sini ulama ada yang mengatakan dhaif, dan Imam Al-Bukhari di sini memandang saduk. Karena Abu Hatim di sini dalam keadaan mutasyaddid misalnya. Dan berkata Imam Ibnu Adi bahwa dia kebanyakan meriwayatkan dari Imam Malik, pamannya ataupun kholnya bahasa Arab. Hadis yang aneh, hadis-hadis yang aneh kalau meriwayatkan dari pamannya atau dari kholnya Imam Malik. La yutabi'hu ahadun alaihi. Maka dia itu selalu berkesendirian. Nah, Imam Al-Bukhari berapa dari hadis meriwayatkan an kholihi Malik. Namun setelah itu datang riwayat yang lain. Dan sebagian ulama mengatakan dhaif dengan jelas seperti Imam An-Nasa'i, dhaifun laisa bithiqah. Maka di sini yang jelas menyebutkan dhaif juga selain Abu Hatim yang mutasyaddid, dan juga Imam An-Nasa'i yang mutasyaddid, dan Yahya ibnu Ma'in mengatakan sadukun dhaiful aql laisa bidak, bahwa dia dhaif aql, hafalannya dhaif, dan menyebutkan laba sabihi di beberapa riwayat, disebutkan dhaifun di riwayat yang lain. Kesimpulannya kalau kita rujuk, orang-orang yang mendhaifkan di sini dari mutasyaddidin seperti Abu Hatim, seperti Yahya ibnu Ma'in, seperti An-Nasa'i. Dan jika kita rujuk kepada mu'tadilin, siapa? Ibnu Adi tadi, dikatakan la ba'sa bihi. Dan juga oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal dikatakan la ba'sa bihi. Maka wallahu alam, yang rajih dia dhaif, atau menurut Imam Al-Bukhari dia rawi yang hasan, gampang. Yang jelas yang jadi masalah di sini, lihat Imam Al-Bukhari memandang di sini sanad ini tidak kuat, maka dia mentahwil sanad. Tadi sanadnya tulis misalnya haddatsana Ismail haddatsana akhi an Muhammad ibni Abi Atiq an Ibni Syihab. Langsung ditahwil oleh Imam Al-Bukhari menyebutkan gurunya yang lain. Karena di sini gurunya Ismail yang dhaif tadi, haddatsana Abul Yaman akhbarona Syu'aib ani Zuhri. Maka di sini sanadnya sangat kuat. Yang kedua,
Kalau tadi dari Ismail, dari saudaranya Abdul Hamid ibni dari saudaranya Abdul Hamid, dari Sulaiman, dari Muhammad ibni Abi Atik, dari Ibnu Syihab, dan panjang juga sanadnya. Tapi di sini langsung dari Abul Yaman siapa? Al-Hakam ibnu Nafi' imam, dari Syu'aib ibnu Abi Hamzah, juga di atas derajat thiqah min asbatin nas dari Imam Az-Zuhri, meriwayatkan dari Az-Zuhri. Maka sanad yang kedua di tahwil ini lebih kuat. Ini contoh bagaimana Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari rawi yang dhaif Ismail ibnu Abi Uwais, dan Al-Bukhari tahu kalau itu sanadnya misalnya bermasalah, maka dia langsung mentahwil dengan diganti Abul Yaman, dikuatkan maksudnya dengan Abul Yaman. Fahimtum? Maka ini untuk contoh, dan banyak sekali contoh-contoh seperti ini kita cukupkan, dan nanti antum akan masuk kepada pembahasan ini sendiri dalam permasalahan pentahkikan dan sebagainya. Maka selesai dari pelajaran kita di sini, dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada poin yang akan datang. Kesimpulannya, Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dan Muslim, jika ada beberapa iskal, jangan iskal. Misalnya seperti tadi, ada rawi yang dhaif dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari, kita katakan dijadikan syawahid wal mutaba'at. Atau ada orang-orang yang mempunyai pemikiran buruk seperti Ikrimah, kok dimasukkan? Kita katakan Ikrimah sebagian mengatakan khawarij, namun sebagian mengatakan tidak, dan Imam Al-Bukhari memandang dia tidak begitu. Atau jika khawarij pun, maka kelompok Al-Khawarij bukan seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah menghalalkan dusta, namun orang-orang Khawarij tidak menghalalkan dusta. Maka di sini perbedaan dari periwayatan orang-orang Syiah dan periwayatan dari orang-orang Al-Khawarij. Maka di sini dari contohnya Ikrimah, maka dia itu dijadikan usul oleh Imam Al-Bukhari, padahal sebagian dari ulama menjarahnya. Maka ini kesimpulan dari pelajaran kita, di mana rawi-rawi Imam Al-Bukhari jika kita rujuk ternyata ada yang dhaif. Namun bagaimana kok bisa dimasukkan kepada sahihnya? Tadi jawabannya, bisa jadi dia rawi yang mukhtalid, dhaif jika diriwayatkan dari muridnya yang mengambil setelah pikunnya. Namun Imam Al-Bukhari mengambil dari murid-muridnya yang sebelum pikun. Contohnya itu. Dan juga tadi seperti periwayatan Ma'mar an Tsabit. Maka orang yang membaca sedikit biodata Ma'mar didhaifkan dari Tsabit, langsung berkoar. Lihat Ma'mar itu dhaif kalau meriwayatkan dari Tsabit. Ya antum lihat di Sahih Al-Bukhari, apakah Imam Al-Bukhari meriwayatkan Ma'mar an Tsabit? Tidak. Ma'mar an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah, atau Ma'mar an Az-Zuhri dan yang lainnya, tidak melewati Tsabit. Seperti itu, fahimtum? Maka inilah pelajaran yang bisa kita berikan sehingga mempunyai pemahaman bagi antum. Jika ada orang yang mengatakan dengan subuhat, banyak di Sahih Al-Bukhari periwayatan-periwayatan rawi-rawi yang dhaif, maka janganlah kalian itu sembarangan mengamalkan hadis-hadis yang ada di Sahih Al-Bukhari. Kita katakan ucapannya dhaif, tidak benar. Telah disepakati Sahih Al-Bukhari dan Muslim, terutama Imam Al-Bukhari, oleh para ulama ahlul hadis di zamannya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu